Lalu dengan wujud itu pula ia akan memperdaya si korban, sehingga sang korban pun tanpa sadar terpedaya dan diculik oleh sosok ini. Dan biasanya kerap dibawa ke area hutan. Orang-orang menyebutnya peristiwa tersebut dengan istilah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BP Channel tercinta. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun ya lur. Berjumpa lagi di postingan channel Barai Pembelajar, kisah-kisah pembelajaran yang bisa menambah wawasan bagi lo semua dan juga gue khususnya. Nah, di postingan kali ini gue mau berbagi sedikit tentang kisah mitos hantu penculik manusia menurut cerita rakyat masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman. Seperti yang diketahui ya lur, Indonesia memang kaya dengan mitos dan berbagai macam legenda, apalagi yang berhubungan dengan sosok goib yang keberadaannya masih dipercaya oleh sebagian kalangan hingga saat ini. Presensi sosok-sosok ini diabadikan melalui cerita dari mulut ke mulut, dari zaman ke zaman, dan dari generasi ke generasi, sampai nama-nama mereka masih eksis hingga sekarang. Sebagian ya. Kali ini gue mengulas tentang makhluk goib yang konon hobi atau suka menculik manusia, khususnya anak-anak kecil dari beberapa daerah yang terkenal di Indonesia di masa yang lampau, yang konon mungkin masih ada yang sebagian percaya terjadi hingga saat ini. Yang pertama, hantu bernama Kalimpau. Sosok ini menghantui masyarakat wilayah Bugis sebagai makhluk yang cukup serem, kerap menculik manusia. Konon nih katanya orang yang diculik Kalimpau ini disembunyikan gak jauh dari rumah orang-orang tersebut, dan biasanya di atas pohon atau di area perkebunan. Kalimpau juga menjamu korbannya dengan makanan-makanan yang lezat, padahal aslinya itu adalah kotoran atau serangga yang menjijikan. Orang yang sudah dilepas oleh Kalimpau biasanya ditemukan dalam keadaan yang bingung atau linglung pada saat ketika ditanya dan sudah ditemukan apa yang terjadi kepadanya. Konon biasanya korban tidak akan bisa mengingatnya sama sekali. Nah, hal ini jugalah yang membuat wujud Kalimpau masih menjadi misteri hingga saat ini. Yang kedua, sosok hantu bernama Kelong berasal dari Jawa Tengah. Zaman dulu orang Jawa Tengah konon mengenal dua jenis waktu menjelang senja tiba. Ada tanggung bedug, yakni ketika matahari mulai bergeser dari timur ke barat sebelum waktunya masuk sholat asar. Dan tanggung sore atau sandekala, yakni ketika sore semakin gelap menjelang maghrib. Konon nih katanya di waktu-waktu ini berkeliaranlah setan-setan atau makhluk goib. Satu diantaranya adalah yang bernama Kelong yang suka menculik manusia. Konon Kelong ini bisa menyerupai siapa saja, kadang menjadi gadis jelita, kadang menjadi pria yang tampan rupawan, kadang juga menjelma menjadi orang yang korban kenal. Maksudnya dalam hal ini korban yang diculik lur. Lalu dengan wujud itu pula ia akan memperdaya si korban, sehingga sang korban pun tanpa sadar terpedaya dan diculik oleh sosok ini. Dan biasanya kerap dibawa ke area hutan. Orang-orang menyebutnya peristiwa tersebut dengan istilah digawa kelong. Yang ketiga, nah ini sosok yang pasti sudah pernah baraya sekalian dengar. Sosok ini terkenal dengan sebutan Wewe Gombel. Ini berasal dari daerah Semarang, Jawa Tengah. Sosok yang satu ini pasti sudah gak asing di telinga kita, bahkan barangkali menghantui masa kecil kita di zaman dulu. Karena biasanya ibu-ibu selalu menjadikan wewe gombel sebagai senjata pamungkas bagi anak-anak yang masih main saat maghrib tiba. Tapi konon katanya
Wewe Gombel ini adalah sosok hantu wanita yang mati bunuh diri karena diselingkuhi oleh pasangannya. Sebab si wanita ini gak bisa menghasilkan keturunan. Karena itulah hantu Wewe Gombel ini suka sekali menculik anak-anak untuk sekedar diasuh. Dan konon anak-anak ini akan diberinya makanan yang terlihat seperti hidangan favorit si anak sesuai dengan kesukaannya. Kadang juga diberi ASI melalui payudaranya yang digambarkan menjuntai dengan ukuran tak wajar. Nah, setelah diasuh, konon si anak tersebut yang diculiknya akan dikembalikan atau dilepaskan. Si anak ini akan pulang dalam keadaan yang bingung atau linglung, dengan kesehatan yang akhirnya akan memburuk selama beberapa hari. Sosok yang keempat adalah Mak Sumai. Hantu sosok Mak Sumai ini berasal dari Sumatera Utara, lur. Masyarakat Batu Raja pastinya kenal dengan mitos ini. Mak Sumai ini konon diceritakan mengambil rupa seperti nenek-nenek yang kerap menampakkan diri di rumpun bambu, pohon durian, dan juga hutan-hutan. Sosok ini kerap menculik anak kecil yang jalan sendirian di sekitar wilayahnya. Untuk memperdaya anak itu, Mak Sumai ini akan beralih wujud sebagai anggota keluarga si anak yang akan diculik dan mereka akan pulang bersama-sama. Padahal faktanya Mak Sumai ini membawa anak tersebut ke rumpun bambu atau pohon durian. Tak cuma anak kecil, Mak Sumai ini juga gemar menjahili orang dewasa. Oleh karena itu, untuk menghindari Mak Sumai, orang-orang harus berjalan sambil membawa obor, apalagi jika melewati rumpun bambu dan pohon durian. Jika diculik, maka masyarakat konon akan mencari beramai-ramai dengan penduduk setempat dengan bantuan pembuka agama atau juga orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dalam hal gaib. Akhirnya biasanya dilakukanlah ritual seperti menyembelih seekor kambing. Yang kelima, sosok hantu bernama Homang. Dan ini konon berasal dari daerah masih dari Sumatera Utara, tepatnya di wilayah kawasan Batak. Beredar mitos tentang keberadaan Homang. Sosok hantu ini digambarkan menyerupai sosok Bigfoot, tubuh tinggi besar dengan mata yang merah menyala dan juga lengkap dan taring yang tajam, disertai dengan bulu-bulu di sekujur tubuhnya. Homang ini berdiam di hutan pedalaman Tapanuli dan ia suka menyasarkan orang-orang yang masuk ke hutan tersebut. Konon lagi nih katanya, jika seseorang hilang di hutan terus kita meneriakkan namanya, maka akan terdengar suara sahutan. Kalau kita dekati, sahutan itu semakin menjauh sehingga orang yang berteriak akan mengikuti asal suara itu dan tanpa sadar masuk jauh ke dalam hutan. Inilah kenapa beberapa masyarakat percaya pantang memanggil nama jika di dalam hutan. Orang Batak menyebut istilah Diliohon Homang bagi orang-orang yang hilang di hutan dan tak kunjung diketemukan. Yang keenam, sosok hantu yang disebut dengan Gentet yang berasal dari Aceh. Rupanya kota Serambi Mekah ini juga memiliki makhluk mitos untuk menakuti anak-anak yang kerap bermain sampai maghrib. Namanya Gentet. Sosok tinggi berambut sangat panjang. Dengan bentuk, sosok ini mampu memperdaya anak-anak sehingga mereka tidak sadar jika mereka diculik sosok Gentet ini. Makanya orang Aceh sering ngomong ke anak-anak mereka yang bandel, jangan main sampai maghrib, nanti diculik Gentet. Sosok yang ketujuh biasa disebut dengan nama Cindai dan Antu Aru-Aru. Sosok ini berasal dari wilayah Sumatera Barat, dan konon mitos ini ada di Sumatera Barat bagian lain atau bagian Engga. Tapi yang paling terkenal di Kabupaten 50 Kota ada satu sosok makhluk yang bernama Cindai atau Aru-Aru. Perawakannya agak mirip Gentet, tinggi dengan rambut yang sangat panjang. Makhluk ini konon tinggal di pucuk pohon dan rambutnya menjuntai hingga ke tanah. Wajah mereka berwarna biru
menyeramkan. Konon katanya Cindai dan hantu aru-aru ini suka menculik anak-anak yang masih kelayaban atau bermain di saat azan maghrib tiba. Kadang juga kerap mereka menyesatkan para lansia yang sudah pikun. Sobat Baraya semuanya, demikian sosok-sosok makhluk halus yang menjadi mitos di masyarakat yang terkenal zaman orang-orang tua dulu, yang konon sebagian sampai saat ini masih banyak yang mempercayainya. Terlepas dari itu benar atau tidak, ya wallahu alam bisawab ya. Setidaknya semoga postingan kali ini bisa menambah wawasan bagi dulur-dulur semuanya mengenai mitos-mitos hantu dan legenda-legenda yang ada di Indonesia. Semoga postingan ini bermanfaat. Terima kasih menonton. Sampai berjumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.